Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez makin mengukuhkan posisi di puncak klasemen MotoGP 2025 setelah kemenangan pada balapan sprint MotoGP Catalunya dan gelar pun bisa dikunci di seri berikutnya. Marc Marquez berhasil finish pertama dalam balapan sprint MotoGP Catalunya tanggal 6 September tahun 2025. Si semut dari Cervera diuntungkan dengan blunder yang dilakukan pesaing terdekat sekaligus adik sendiri Alex Marquez dari tim BK8 Gresini Racing. Persaingan sempat terlihat akan dimenangi Alex Marquez setelah gap yang mencapai 1 detik atas Marc Marquez setelah paruh balapan yang berdurasi 12 lap tadi. Akan tetapi penonton dikejutkan dengan terjatuhnya Alex karena mengalami selip ban depan di tikungan 10. Sirkuit Catalunya sendiri memang dikenal sebagai trek yang lumayan licin di mana Marc Marquez juga hampir terjatuh pada penghujung lomba. Namun bedanya sang juara dunia 8 kali tersebut kembali selamat berkat refleks hebatnya yang sudah tersohor di MotoGP. Kesempatan dimiliki Marc Marquez untuk bisa meraih match point pada seri berikutnya yaitu MotoGP San Marino di sirkuit Misano Rimini Italia. Sirkuit Misano tidak cuma kandang bagi seterunya yaitu Valentino Rossi tetapi juga Ducati sebagai tim yang statusnya akamsi di sana. Marc Marquez bisa memastikan gelar juara apabila menambah selisih poin atas Alex hingga 10 angka pada akhir pekan ini. Dengan begitu jarak maksimal yang bisa diciptakan Marc Marquez setelah MotoGP San Marino adalah 222 poin yang mana hanya bisa disamai Alex dengan 6 seri tersisa. Kalau poinnya sama Marc tetap berhak meraih posisi lebih tinggi karena sudah memenangi 10 balapan utama sedangkan Alex baru 1 kali dan maksimal 6 kali. Adapun dengan gagal finishnya Alex saat dia meraih kemenangan Marc telah menjauhkan jarak sebesar 12 tepatnya kini sudah 187 poin. Artinya saat balapan utama Marc hanya perlu finish sehingga poinnya tidak berkurang lebih dari 2 angka atas Alex. Skenario pertama tentunya adalah Marc harus menyelesaikan balapan di depan Alex. Skenario kedua adalah berada tepat di belakang Alex tetapi hanya jika adiknya tersebut gagal mencapai 3 besar. Perlu dicatat bahwa Marc Marquez masih harus melanjutkan kemenangan beruntun dan sekaligus kesialan bertubi-tubi bagi adiknya untuk mengunci gelar di Misano. Alasan ini yang membuat Marc tidak berharap titel juara dunianya yang ke-9 tidak terjadi di Misano akhir pekan depan. Siapa juga yang mengharapkan kemalangan terlebih bagi adik sendiri? Karena bagaimanapun Alex Marquez merupakan salah satu sosok terdekat yang mendampingi Marc Marquez saat berada di titik terendah akibat badai cedera dan krisis performa pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Marc Marquez pun tidak menutupi misi sampingannya selain juara lagi adalah membantu Alex Marquez mendapat prestasi setinggi mungkin. Dua buah hati pasangan Julia Marquez dan Roser Alenta akan mencetak sejarah baru di MotoGP apabila mampu mengunci peringkat 1 dan 2 klasemen akhir. Alex Marquez sendiri saat ini masih unggul sejauh 52 poin atas Francisco Bagnaia yang kini mulai terjebak dalam limbo dengan lanjutan hasil di bawah ekspektasi. Pemenang 2 balapan di Catalunya musim lalu itu hanya mampu finish di posisi ke-14 dan setelah 5 pembalap di depannya terjatuh. Sayangnya Alex harus terjatuh karena saya sebetulnya sudah menyerah karena dia jauh lebih cepat daripada saya dan saat saya menyerah mungkin dia mengendarai motornya dengan sedikit berlebihan dan akhirnya terjatuh di tikungan 10. Akan tetapi Alex punya kesempatan besok karena dia mempunyai pace yang sangat baik dan saya juga akan mencoba membantu Alex agar terus mencetak poin sebanyak mungkin sebagaimana dia membantu saya. Kami saling membantu setiap akhir pekan seperti yang sudah kami lakukan sejak balapan pertama, kata Marc Marquez. Sebagaimana dilansir dari Corse Moto. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia tak menampik sedang mengalami kebuntuan atas hasil yang didapat pada hari pertama MotoGP Catalunya 2025. Hari pertama MotoGP Catalunya 2025 menjadi hari yang sulit untuk Bagnaia sebagai salah satu andalan tim pabrikan Ducati. Mengaspal di sirkuit de Barcelona Catalunya dalam agenda latihan bebas dan praktis pembalap 28 tahun itu tidak berkutik hanya sekadar menembus 20 besar.
Pada sesi latihan bebas 1 Bagnaia berada di urutan ke-23 dengan tertinggal 1,556 detik dari Pedro Acosta di urutan pertama. Situasi tidak membaik dengan signifikan pada praktis sesi untuk menentukan kelolosan kualifikasi 2 ini diakhiri Bagnaia di tempat ke-21. Usai menjalani hari pertama yang sulit tersebut, Bagnaia mengaku bahwa performa lebih buruk dari seri sebelumnya. Gelagat frustrasi pun semakin terlihat jelas saat murid kebanggaan Valentino Rossi itu tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk membuat perbedaan di lintasan. Lebih lanjut, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu tidak menyangka menuntaskan praktis di antara dua pembalap penguji. Walau berada di posisi yang mengharapkan keajaiban, Bagnaia menegaskan dirinya tidak menyerah dengan kondisi sulit yang sedang membuatnya frustrasi ini. Bahkan lebih buruk daripada balaton, dan sejujurnya saya tidak tahu harus berkata apa lagi karena pada akhirnya ceritanya selalu sama. Sejujurnya saya benar-benar berada di batas kemampuan dan kami tidak tahu harus kemana karena di balaton saya menyelesaikan akhir pekan dengan penuh percaya diri. Saya senang siap tiba di sini di trek yang bagus untuk saya dan tampil baik. Sebaliknya kami tiba di sini dan saya berada di posisi ke-21 di antara dua pembalap penguji. Dengan segala hormat, saya seharusnya berada di 5 besar. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi, jadi sore ini kami perlu mengatur ulang yang baik untuk mencoba dan melakukan sesuatu besok. Tidak akan pernah ada kata menyerah, tujuannya adalah kembali membalap dengan kuat. Saya belum menyerah dalam situasi yang jauh lebih sulit dan itu tidak terjadi di sini. Tapi sejujurnya sulit untuk mengetahui apa yang harus dilakukan karena begitu Anda mencoba segalanya sulit untuk mengetahui apa yang tidak berhasil. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa kami perbaiki di sisi garasi saya karena di sisi lain motor yang sama melaju sangat cepat, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari Sky Sports Italia. Sebelumnya Davide Tardozzi selaku manajer Ducati sudah angkat bicara setelah berakhirnya FP1 MotoGP Catalunya 2025 kemarin mengenai performa Bagnaia. Tardozzi ingin Bagnaia menjalankan perannya sebagai pembalap dengan tidak kehilangan semangat juangnya di lintasan. Kami berharap bahwa Pecco Bagnaia melakukan bagiannya untuk menyelesaikan masalah ini. Dia harus membantu kami karena kami membutuhkannya untuk lebih fokus mengatasi kesulitan dan untuk lebih memikirkan dirinya sebagai pembalap dan seberapa hebatnya dia. Saya sangat berharap akan ada peningkatan pada hari Minggu tapi saya pikir itu akan sulit, ungkap Davide Tardozzi. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo menatap MotoGP Catalunya 2025 dengan lebih optimistis setelah hasil kacau di seri sebelumnya. Fabio Quartararo menjadi dalang kekacauan dalam seri terakhir di MotoGP Hungaria beberapa pekan lalu. Dia gagal mengendalikan laju motor M1 miliknya karena salah kalkulasi ketika memasuki tikungan pertama sirkuit Balaton Park hingga menyebabkan sejumlah pembalap ikut apes tersenggol. Sekarang memasuki akhir pekan balapan berikutnya di MotoGP Catalunya 2025, Fabio Quartararo sendiri berharap mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus, di mana sirkuit de Barcelona Catalunya sendiri sebetulnya adalah menjadi salah satu sirkuit favorit bagi pembalap asal Prancis tersebut. Catatan gemilang pernah dibukukan Quartararo di sana saat berhasil jadi pemenang di edisi 2020 dan 2022 dan pada tahun 2019 ia juga meraih podium runner-up. Selain itu pada musim 2018 saat masih balapan di kelas Moto2 Fabio Quartararo pun juga mampu menang di sana. Kami di Montmeló yang bakal menjadi lokasi sirkuit de Barcelona Catalunya ini merupakan salah satu sirkuit favorit saya tetapi kami tidak tiba di sini dengan momentum sebaik sebagaimana yang kami harapkan. Saya penasaran apakah cengkeraman kami akan lebih baik akhir pekan ini. Meski begitu bagaimanapun kami akan seperti biasa yaitu berusaha sebaik mungkin untuk finish di posisi 10 besar pada hari Jumat kemudian kami akan melanjutkannya dari sana, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dikutip dari laman resmi Yamaha MotoGP.
Grip yang rendah memang selalu menjadi masalah bagi Yamaha dan sirkuit de Barcelona Catalunya sendiri adalah salah satu sirkuit yang berkarakter seperti itu. Dengan grip yang rendah maka sirkuit de Barcelona Catalunya berpotensi besar bakal merepotkan motor Yamaha M1. Massimo Meregali selaku direktur tim Yamaha pun sedikit setengah pasrah terhadap hasil balapan nanti. Walau tidak ingin banyak berharap tetapi pria asal Italia tersebut tetap menyimpan asa untuk melihat hasil lebih signifikan dari pembalapnya saat balapan di Catalunya nanti. Catalunya adalah salah satu sirkuit yang menarik di mana pada lintasan lurusnya para pembalap kami berhasil mencapai kecepatan tertinggi di kalender MotoGP meski sayangnya cengkeraman di trek ini tidak pernah terlalu tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir kami sebetulnya selalu mendapatkan hasil yang cukup beragam di sana dan biasanya bagus di pagi hari tetapi kami lebih kesulitan di sesi sore yang lebih panas jadi kami harus berusaha untuk mempersiapkan akhir pekan ini dengan sebaik mungkin. Meskipun ini bukan salah satu sirkuit terkuat kami namun kami akan memulai Grand Prix ini dengan mencoba mengerahkan segenap upaya dan tidak akan menganggap remeh apapun demi memaksimalkan performa yang maksimal bagi kami, ungkap Massimo Meregali.